Shalom, selamat bertemu kembali di dalam Jumat yang sangat indah. Kenapa saya katakan Jumat ini adalah Jumat yang indah? Karena kita di sini hari ini memperingati hari kematian daripada Tuhan Yesus Kristus, Jumat Agung. Ya. Kematian Tuhan Yesus Kristus berbicara kepada kita atau memperlihatkan sebuah film kepada kita bagaimana Yesus taat kepada Bapaknya di sorga. Dia tidak komplain, dia tidak berbantah dengan Bapaknya di sorga ketika Bapaknya di sorga mengutus dia untuk hadir di dunia menyelamatkan manusia, menyelamatkan saya dan saudara. Sekalipun resikonya adalah kematian yang tidak mengenakan di atas kayu salib. Tapi karena ketaatan Tuhan Yesus Kristus kepada Bapaknya di sorga, dia melaksanakan tugas pengutusan itu. Dia bahkan mengosongkan dirinya yang adalah Allah, tapi dia mau tanggalkan. Dan dia mengosongkan dirinya. Ketika kita berbicara tentang Yesus, sesungguhnya ketika kita sedang bicara tentang ketaatan. Ketika kita berbincang-bincang tentang Yesus, sesungguhnya kita sedang diperlihatkan sebuah cermin. Bagaimana caranya kita menjadi Kristen yang taat kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, dalam Jumat Agung yang indah ini, saya ingin membawa saudara kepada sebuah nats yang mengatakan, yang berbanding terbalik dengan ketaatan Yesus. Ayat itu akan kita nikmati dari 2 Petrus 3, ayat yang ketiga. 2 Petrus 3, ayat yang ketiga dikatakan demikian. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ya, saat ini kita sedang menapaki hari-hari zaman akhir. Hari-hari di mana Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan. Tetapi hari-hari ini pula, saudara, kita harus buka mata hati rohani kita. Hari-hari di mana antikris mulai menggeliat untuk muncul, untuk menyaingi kuasa Tuhan Yesus Kristus di muka bumi ini. Mereka ingin berkuasa dan mereka ingin memerintah atas dunia. Kalau Alkitab katakan yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pengetahuan kita tentang pengejek-pengejek yang akan tampil ini harus menjadi prioritas kita, harus menjadi fokus kita. Pada hari-hari zaman akhir dikatakan akan tampil pengejek-pengejek. Nah, ini bertolak belakang dengan junjungan kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus taat, tapi justru di zaman akhir ini akan tampil pengejek-pengejek. Ini peringatan dan nasihat sekaligus dari Tuhan kepada kita. Kalau mau kita katakan teguran, ya nggak apa-apa teguran. Karena siapa tahu pengejek-pengejek itu adalah saya dan saudara sendiri. Pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Jelas saudara ya, kalau pengejek berarti ya melecehkan. Kalau pengejek yang keluar dari perkataan dan yang terlihat dari perbuatannya adalah berseberangan dengan ketaatan. Ketaatan berbicara soal menurut akan sebuah perintah. Tapi yang namanya mengejek adalah
berontak atau membangkang kepada sebuah perintah. Jadi bertolak belakang. Jumat Agung hari ini ingin memberikan sebuah peringatan kepada kita supaya kita hidup taat dan tidak menjadi pengejek-pengejek. Dan kita perlu tahu supaya kita jangan jadi pengejek-pengejek. Atau gak apa-apalah, gak udah gengsi. Mumpung masih ada kesempatan. Kalau kita sudah terjerumus menjadi pengejek-pengejek itu, kalau sekarang kita sedang menikmati firman Tuhan, kita bertobat, kita berubah haluan, dan kita kembali kepada Tuhan. Supaya kita taat dan tidak kita teruskan, kita menjadi pengejek-pengejek itu. Ini yang Tuhan mau kasih berkat buat kita. Apa sih ciri pengejek-pengejek itu? Ya. Kita baca di dalam 2 Petrus 3 ayat 5 sampai 7. Itu ciri-ciri pertama dari pengejek-pengejek yang akan tampil pada masa akhir ini. Kalau kita membaca dengan teliti 2 Petrus 3 ayat 5 sampai 7 itu. Kalau kita baca dengan teliti, kita akan mendapat sebuah pelajaran. Oh ya, ternyata pengejek-pengejek itu, kalau kita tidak setia dengan Tuhan, aku ada di dalamnya. Aku ada di dalam gerombolan itu. Dikatakan dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-7, mereka sengaja tidak mau tahu akan firman Tuhan. Sengaja tidak mau dengar firman Tuhan. Sengaja tidak mau tahu akan firman Tuhan bahwa langit dan bumi ini diciptakan oleh firman Tuhan. Mereka tidak mau tahu. Dan sekarang firman Tuhan bervariasi. Dari kita hidup sebagai orang Kristen, berapa banyak firman Tuhan kita dengar? Apakah kita mau mengerti akan firman Tuhan? Kalau ternyata kita dengan sengaja kita tidak mau mengerti akan firman Tuhan, di situ kita sudah menjadi pengejek-pengejek. Ya, ini ciri khas yang pertama. Pengejek. Tidak peduli dan tidak mau peduli akan firman Tuhan. Ya. Pelajaran bagi kita yang sangat indah. Mari kita sekarang ketika kita duduk menikmati firman Tuhan, benar-benar kita peduli pada firman Tuhan. Bukan tubuh kita saja yang hadir, tetapi hati kita juga hadir untuk diisi oleh firman Tuhan. Itu artinya kita peduli dengan firman Tuhan. Jangan sampai kita seperti penduduk Anatot, saudara-saudara, yang memusuhi Nabi Yeremia yang adalah utusan Tuhan. Yeremia memberikan pesan kepada penduduk Anatot. Yeremia memberikan pesan kepada bangsa Israel untuk bertobat dari dosa-dosanya. Yeremia membawakan firman Tuhan yang berasal dari Tuhan sendiri kepada bangsa Israel yang dikasihi Tuhan, tetapi bangsa yang juga tidak mau mengasihi Tuhan. Itu firman dari Tuhan dibawa oleh Yeremia. Tapi apa kata bangsa Israel? Tapi apa kata penduduk Anatot kepada Nabi Tuhan yang namanya Yeremia yang membawa pesan Tuhan melalui firman Tuhan? Bahasa sederhananya saja ya saudara-saudara, bahasa sehari-hari. Mereka katakan, ya puguh saja Yeremia datang dengan firman Tuhan. Dia kan nabi. Ya dia kan pendeta. Otomatis kerjaannya pendeta ya begitu, nyampein firman Tuhan. Ya dia kan nabi Tuhan, ya otomatis bicara yang dibawa kepada kita adalah firman Tuhan. Seorang nabi nggak akan kehabisan pengajaran. Seorang nabi, penduduk Anatot malah mengejek Yeremia. Nggak kehabisan firman Tuhan, ada selalu jawaban daripada firman Tuhan. Kalau kita melanggar daripada firman Tuhan, ada aja selalu nasihat, teguran, peringatan dari para nabi. Oh saudara, itu penduduk Anatot. Yang saya katakan, mohon maaf, kurang ajar. Mereka malah mengejek Yeremia, nabi Tuhan.
Mereka malah mengejek firman Tuhan. Ya, firman Tuhan pasti nggak ada habis-habisnya dari mulut hamba Tuhan. Nggak usah kita dengar. Kita lawan aja firman Tuhan dengan perkataan dia sendiri. Ya, itu namanya pengejek-pengejek. Tuhan mau ingatkan kita supaya kita tidak seperti itu. Atau kalau selama ini sikap kita sudah seperti itu, ayo kita bertobat. Karena di situ kita sudah menjadi pengejek-pengejek. Ya, ini ciri khas daripada pengejek yang pertama. Tidak peduli dan tidak mau peduli akan firman Tuhan. Ciri khas pengejek yang kedua adalah dikatakan dalam ayat yang ketiga B, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Pengejek adalah orang-orang yang hidupnya mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu, bahasa aslinya Yunani adalah epitumia. Artinya, merindukan sesuatu yang dilarang. Aneh ya saudara? Merindukan sesuatu yang dilarang, itu epitumia. Alkitab mengatakan jangan mencuri, justru pengejek-pengejek penasaran. Kenapa nggak boleh mencuri ya? Aku jadi mau mencuri nih, supaya saya tahu akibatnya dari mencuri apa sih? Itu pengejek-pengejek. Malah nantang daripada aturan. Merindukan sesuatu yang dilarang. Bahasa sekarang, orang sekarang berbicara bahwa hukum itu dibuat untuk dilanggar. Sama saudara-saudara. Pengejek-pengejek juga menuruti hawa nafsunya, justru merindukan sesuatu yang dilarang. Kita berusaha untuk hidup lurus di dalam firman Tuhan. Sebaliknya, pengejek-pengejek justru dengan sengaja merindukan sesuatu yang dilarang oleh firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, lakukan B, justru dia lakukan C. Firman Tuhan katakan melarang D, justru orang melakukan D. Itu ciri khas dari pengejek-pengejek. Ya. Hidupnya hanya menuruti hawa nafsunya aja. Kalau hawa nafsunya berbicara, kamu lakukan ini. Pengejek suka, ya dia lakukan. Sekalipun firman Tuhan katakan nggak boleh lakukan. Kalau hati pengejek-pengejek katakan kamu harus lakukan ini, dan pengejek-pengejek itu merasa tertarik dan suka dan hobi melakukan yang dilarang oleh firman Tuhan, dia lakukan. Tidak peduli dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya, saudara ingat pengalaman Hawa? Ketika Hawa sedang berjalan sendiri di Taman Eden, akhirnya Hawa bertemu siapa saudara? Bertemu ular. Yang di belakangnya iblis. Ya iblis diajak ngomong sama Hawa. Iblis diajak diskusi sama Hawa. Ular diajak kompromi sama Hawa. Ular yang canggih memutarbalikkan firman Tuhan. Perintah Allah kepada Adam diputar balik dan disampaikan kepada Hawa. Hawa simak. Dan akhirnya ayat 6 mengatakan apa? Akhirnya Hawa terbujuk, Hawa tertipu, dan Hawa tertarik dengan buah yang justru dilarang oleh Tuhan untuk diambil. Ini artinya apa saudara-saudara? Hawa justru melakukan apa yang dilarang Tuhan. Hawa sudah menjadi pengejek itu. Dan ini juga cerminan bagi kita sekarang. Seringkali saudara, kita melanggar apa yang dilarang Tuhan. Kita sudah seperti Hawa-Hawa masa kini. Justru yang dilanggar firman Tuhan itu yang kita lakukan. Dalam pekerjaan kita, dalam hidup pribadi kita, dalam masa pranikah kita, dalam masa nikah kita. Kita banyak aturan-aturan yang harus kita ikuti di dalam Tuhan. Tapi sering kali kita langgar. Gak usah gengsi saudara. Gak usah kita nunjuk-nunjuk orang lain. Mari kita tunjuk diri kita sendiri. Kita katakan dengan jujur, ya Tuhan ampuni kami.
Kalau kami sudah menjadi pengejek-pengejek itu, kami hidup sesuai hawa nafsu kami. Ya, saudara, oleh sebab itu Tuhan mau kita bukan menjadi pengejek-pengejek itu, tetapi sebaliknya. Sebagaimana Tuhan Yesus taat kepada Bapaknya di sorga, diutus ke dunia, mati di atas kayu salib. Kita juga mau taat kepada Yesus. Untuk mau taat sepenuh kepada Yesus, taat sepenuh kepada firman Tuhan. Kita mau menjadikan diri kita bukan pengejek-pengejek canggih masa kini. Yang bisa bersembunyi di balik kecanggihan dunia, yang bisa bersembunyi di balik kata-kata yang kelihatan rohani. Sesungguhnya kita sudah jadi pengejek-pengejek. Tuhan ingin memberikan sesuatu yang menarik, yang berharga buat kita, supaya kita tidak menjadi pengejek-pengejek itu. Dari 2 Korintus 4 ayat 2. Dari Galati 1 ayat 6 sampai 7. Apa Tuhan mau katakan supaya kita tidak menjadi pengejek-pengejek itu? Mari kita jadikan firman Allah segalanya bagiku. Ya saudara, firman Allah yang sering kali kita bantah, yang sering kali firman Allah menjadi bahan perdebatan kita, yang sering kali firman Allah menjadi barang adu ayat di status WA kita buang jauh-jauh. Belajar dari ketaatan Yesus Kristus yang adalah firman Allah. Dia tidak adu ayat dengan Bapaknya di sorga, tapi dia taat kepada Bapaknya di sorga. Ya, Yesus yang adalah Allah yang tahu, tapi dia mau taat kepada Bapaknya di sorga. Karena Yesus menjadikan firman Allah segalanya di dalam hidup kita. Dan dia bukan pengejek. Masa Paskah ini, Jumat Agung ini, Tuhan mau kita bukan jadi pengejek, tapi Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang taat. Calon-calon mempelai perempuan Tuhan. Jadikan firman Allah segalanya bagi kita. Ya. Pada Jumat Agung ini Tuhan juga ingin memberikan sesuatu yang berharga yang kedua bagi kita. Dari Yudas 1 ayat yang ke-16. Jadikan hidup kita hidup yang selalu mengucap syukur. Bagaimana Yesus nggak mengucap syukur, saudara? Diutus dunia, disuruh datang ke dunia menghampiri kita, tapi resikonya mati di kayu salib. Kalau Yesus kehidupannya tidak bersyukur, dia tolak. Ngapain saya capek-capek ke dunia, mati di kayu salib. Tapi karena kehidupan Yesus adalah kehidupan yang mengucap syukur, dia mau menjalani pengutusan Bapaknya. Karena dia mengucap syukur, ya nggak apa-apa. Aku mengucap syukur apa yang ditugaskan oleh Engkau Bapa. Itu juga yang Tuhan mau dengar dari mulut kita. Ya, supaya kita jangan menjadi pengejek-pengejek itu, jadilah kehidupan kita yang mengucap syukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimanapun peristiwa pahit yang menghampiri kehidupan kita, itu semuanya Tuhan izinkan. Dan kita selalu mengucap syukur. Sebagaimana Ayub mengucap syukur, dengan perkataannya dia tidak berbuat dosa. Ketika Ayub dihajar habis-habisan oleh Tuhan, istrinya mengatakan, Ayub, engkau masih menyembah Tuhan? Ayub katakan, engkau berbicara seperti perempuan gila. Ayub tetap mengucap syukur. Walaupun kehidupannya ada kalanya dia tidak menerima yang baik, tapi dia bisa mengucap syukur. Puji Tuhan, Jumat Agung buat kita hari ini ingin memberikan pesan buat kita. Tuhan mau kita mengambil sebutan ini, bahwa taat itu aku banget. Kita katakan sama-sama, 1, 2, 3. Taat itu aku banget. Kita ulangi, 1, 2, 3. Taat itu aku banget. Amin. Sebagaimana Yesus taat kepada Bapaknya di sorga. Aku bukan pengejek-pengejek. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Teladan-Mu sudah memotivasi kami. Teladan pengorbanan-Mu sudah tertanam di dalam kehidupan kami.
lewat firman Tuhan yang baru kami dengar. Engkau taat sampai mati di atas kayu salib. Hari ini Jumat Agung yang spesial bagi kami. Dimanapun kami beribadah, teladan ketaatan itu, Roh Kudus mari resapkan di dalam hati kami. Sehingga juga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang taat. Di masa-masa yang sulit ini, kami tetap pegang firman Tuhan. Kami tetap taat kepada firman Tuhan, sehingga kami tidak terjerumus masuk terhadap tipu muslihat iblis. Kuatkan jemaatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, mengucap syukur, Roh Kudus bekerja. Kalau kita sudah memegang roti dan anggur di tangan kita, mari kita berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dia boleh menasehatkan kita, Dia boleh memperingatkan kita, supaya kita sebagaimana Tuhan Yesus Kristus memiliki hati yang taat di hadapan Bapanya. Tuhan Yesus taat 100% kepada Bapaknya di sorga. Dan karena Tuhan Yesus adalah junjungan kita, Tuhan kita, Raja kita, penebus kita, penyelamat kita, maka kita pun harus memiliki ketaatan 100% kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat nasihat-Mu. Terima kasih buat ingatan-Mu Tuhan, khususnya di dalam akhir-akhir zaman ini, di mana Engkau akan segera datang kali yang kedua, menjemput kami di awan-awan. Kita angkat tinggi roti di atas kepala, dan kita dengar firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan bersama-sama. Kita angkat tinggi cawan atau anggur di atas kepala. Hormat kita, penghargaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita dengar firman Tuhan. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan, lewat perjamuan kudus ini, yang di dalamnya ada ketaatan Tuhan Yesus Kristus. Maka ketaatan Tuhan Yesus Kristus itu juga sudah bertransformasi di dalam kehidupan kami, dan kami boleh memiliki ketaatan itu, dan ketaatan itu yang akan membawa kami kepada kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus, berkat-Mu melimpah buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang mari kita terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita angkat tangan dan hati kita di hadapan Tuhan. Kita menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Kiranya damai sejahtera daripada Allah di sorga menyertai kita sekalian. Diikat, digenggam terus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin.